Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia yang dipelajari adalah tulang, struktur tulang, penyusun rangka tubuh, struktur dan fungsi otot, serta gejala atau kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem gerak pada manusia. Seperti ini, ada apa saja sih fungsi rangka, kemudian bagaimana susunan tulang dalam tubuh, macam-macam tulang berdasarkan bentuknya, macam-macam tulang berdasarkan zat penyusunnya, kemudian proses pembentukan tulang, persendian atau artikulasi, serta gangguan dan kelainan pada tulang, dan juga teknologi yang berhubungan dengan gangguan dan kelainan tulang. Yang pertama, fungsi rangka. Rangka tubuh manusia mempunyai beberapa fungsi, antara lain menegakkan dan menopang badan, melindungi bagian tubuh yang lunak seperti melindungi otak dan mata, sebagai alat gerak pasif, memberi bentuk tubuh, tempat pembuatan sel darah merah dan sel. Susunan tulang dalam tubuh manusia terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Tulang tengkorak terdiri dari 28 tulang pipih. Tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi organ otak, mata, dan telinga bagian dalam. Bagian-bagian pada tulang tengkorak antara lain ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang baji, dan tulang pelipis, serta tulang kepala samping dan tulang kepala belakang. Kemudian bagian wajah ada tulang hidung, tulang air mata, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Kemudian tulang belakang itu terdiri dari bagian-bagian 25 ruas tulang yang dimulai dari 7 ruas tulang leher, vertebra cervicalis, 12 ruas tulang punggung, vertebra dorsalis, dan 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang belakang ini berfungsi menegakkan tubuh dan tengkorak serta sebagai pelekatan tulang-tulang rusuk. Berikutnya adalah tulang dada. Tulang dada terdiri dari bagian tulang hulu, tulang badan, dan tulang tajuk pedang yang ada di ujung. Kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. 7 pasang tulang rusuk sejati dikatakan rusuk sejati karena bagian depan dari tulang rusuk sejati ini menempel pada tulang dada dan bagian belakangnya ujungnya melekat pada tulang belakang. Kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu itu bagian belakang berlekatan dengan tulang punggung atau tulang belakang dan bagian depannya menyatu pada ruas tulang sejati yang secara tidak langsung menyambung ke tulang dada. Sedangkan 2 pasang tulang rusuk melayang itu bagian ujungnya hanya melekat pada tulang belakang. Kemudian ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri dari gelang bahu, yaitu ada tulang belikat dan tulang clavicula. Kemudian ada tulang lengan atas, ada tulang pengupil dan tulang hasta, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari tangan. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang panggul yang terdiri dari 2 tulang duduk, 2 tulang usus, dan 2 tulang kemaluan. Kemudian dimulai dari tulang paha, tulang tempurung lutut, kemudian tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa. Tulang pipa ini merupakan tulang yang bentuknya seperti pipa atau silindris dengan kedua ujung tulangnya membulat. Misalnya tulang lengan atas, tulang paha, dan ruas tulang jari. Kemudian tulang pipih. Tulang pipih ini bentuknya pipih seperti lempengan tulang kompak dan lempengan tulang kompak dan tulang spons. Contohnya pada tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Kemudian ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini memiliki bentuk kompleks atau pendek serta tidak beraturan. Contohnya adalah tulang-tulang pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, telapak kaki, dan juga ruas-ruas tulang belakang.
Macam-macam tulang berdasarkan zat penyusunnya, ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan ini yang disebut tulang muda atau yang disusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut juga kondrosit. Kondrosit dibentuk oleh kondroblast dan tulang rawan ini dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastik. Kemudian ada tulang keras. Nah, tulang keras ini tersusun atas sel-sel tulang yang sangat kompak yang disebut dengan osteosit. Osteosit ini dibentuk oleh osteoblast. Tulang keras dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak atau tulang padat dan juga tulang spon atau tulang yang berongga. Bagaimana proses pembentukan tulang? Urutan proses pembentukan tulang atau disebut osifikasi adalah sebagai berikut. Jadi pertama, bagian dalam tulang rawan pada embrio akan berisi banyak osteoblast. Osteoblast membentuk osteosit. Osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Havertz. Di tengah sistem Havertz-nya terdapat saluran Havertz yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Osteosit mensekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Selanjutnya osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang itu mengeras. Selama terjadi penulangan atau osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis membentuk cakra epifisis. Cakra epifisis ini berupa tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Bagian cakra epifis akan mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang dapat memanjang. Di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang dapat merusak tulang. Akibatnya tulang tersebut menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Persendian atau artikulasi dibedakan menjadi 3, ada sinartrosis atau sendi mati. Ini adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Ada sinartrosis sin fibrosis dan sinartrosis sin kondrosis. Sinartrosis sin kondrosis adalah ujung tulangnya dihubungkan oleh kartilago, tulang rawan, dan sinartrosis sin fibrosis itu ujung tulangnya dihubungkan oleh serabut pada jaringan ikat. Kemudian sendi kaku atau amfiatrosis. Ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Persendian ini contohnya adalah persendian pada pergelangan tangan. Kemudian ada sendi gerak atau diartrosis. Ini persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa. Seperti sendi peluru, gerakannya ke segala arah. Contohnya persendian antara tulang lengan atas dengan gelang bahu. Sendi pelana, contohnya gerakannya 2 arah. Contohnya antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Sendi engsel, gerakannya 1 arah. Contohnya persendian siku dan lutut. Sendi geser, ini gerakannya bergeser. Contohnya persendian antara ruas-ruas tulang belakang. Sendi putar, ini gerakannya memutar. Contohnya antara tengkorak dengan tulang atlas. Kemudian ada sendi luncur, ini gerakan badan melengkung ke depan, ke belakang atau gangguan dan kelainan pada rangka tubuh meliputi gangguan fisik atau mekanis seperti patah tulang, disebut fraktura, atau retak tulang, atau disebut fisura. Gangguan fisiologis misalnya rakitis, osteoporosis, dan nekrosis. Gangguan kedudukan tulang belakang misalnya skoliosis, lordosis, dan kifosis. Gangguan persendian misalnya dislokasi, terkilir, ankilosis, dan juga artritis. Teknologi yang berhubungan dengan gangguan dan kelainan tulang atau teknologi apa sih yang digunakan untuk membantu pasien atau orang yang memiliki kelainan pada sistem geraknya? Ada yang pertama ada transplantasi sumsum tulang, kemudian ada penggantian sendi, dan ada juga penyembuhan patah tulang dengan cara pembidaian. Kita akan masuk ke struktur dan fungsi otot. Macam-macam otot, kalian sudah tahu ada otot lurik, otot polos, dan jantung. Masing-masing memiliki perbedaan pada bentuknya. Kalau otot lurik bentuknya silinder, otot polos bentuknya gelondong, dan otot jantung itu bentuknya seperti berwarna gelap. Dan ada warna gelap dan terangnya seperti otot lurik, tetapi memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di tengah. Berwarna gelap dan terang, berseling-seling itu contohnya otot lurik. Bekerja di bawah kesadaran dan kontraksinya cepat serta mudah lelah. Sedangkan otot polos bekerjanya di luar kesadaran dan kontraksinya lambat. Otot jantung kontraksinya terus-menerus atau disebut kontraksi yang teratur dan tidak mudah lelah.
terdapat di jantung dan memiliki diskus interkalaris. Itu perbedaan dari macam-macam otot. Mekanisme kontraksi otot. Nah, yang ini adalah bagaimana otot berkontraksi. Nah, pertama adalah otot memiliki kemampuan berkontraksi atau memendek dan menebal, juga berelaksasi kembali ke keadaan semula atau mengendur. Mekanismenya, ketika ada rangsangan datang, asetilkolin akan membebaskan ion kalsium. Kemudian terjadi pembentukan aktomiosin dan juga mengakibatkan otot berkontraksi. Sebaliknya, ketika otot berelaksasi, tidak ada rangsangan. Ion kalsium direabsorpsi, ion kalsiumnya berkurang, ikatan aktin dan miosinnya lepas, dan sarkomer memanjang. Dan juga otot berarti berelaksasi. Sifat gerak otot dan jenis-jenis gerak. Nah, ini ada otot sinergis dan ada otot antagonis. Jenis otot berdasarkan sifat geraknya. Ada otot sinergis, ini adalah pasangan otot yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama, seperti otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika menarik napas. Jadi dia bekerja sama. Sedangkan otot antagonis itu berarti otot yang kerjanya berlawanan. Sebagai contoh otot bisep dan trisep yang ada pada lengan atas. Jenis gerak yang disebabkan oleh otot antagonis ini misalnya ada abduksi-aduksi, menjauhi badan dan mendekat badan, depresi dan elevasi, mengangguk dan menengadah, supinasi dan pronasi, ketika telapak tangan menengadah dan telapak tangan menelungkup, ekstensi dan fleksi, serta inversi dan eversi. Kalau kelainan pada otot, itu antara lain ada tetanus, ada atrofi otot. Itu akibat serangan penyakit. Gangguan karena kesalahan aktivitas misalnya kram atau kejang, hipertrofi otot atau ototnya kejang terus-menerus, kaku leher atau disebut stiff. Kemudian ada gangguan otot bawaan, misalnya distrofi otot dan juga hernia abdominal. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan kali ini untuk sistem gerak pada manusia. Semoga bermanfaat.